Guys, perkenalkan nama saya Nimper Sulfando. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Swadaya Gunung Jati. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang budaya manajemen pengetahuan organisasi. Simak video berikut ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang budaya manajemen pengetahuan organisasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan konsep budaya manajemen pengetahuan. Budaya sebagai kompleksitas asumsi tingkah laku cerita, mitos, metafora, dan berbagai ide lain menjadi satu untuk menentukan apa arti menjadi anggota masyarakat tertentu. Menurut Stoner et al. Dan budaya adalah pola semua suasana, material, atau semua perilaku yang sudah diadopsi masyarakat sebagai cara tradisional sebagai pemecahan masalah anggotanya, menurut Muljono 2003. Saya akan menjelaskan juga sudut pandang budaya. Budaya merupakan produk konteks pasar-pasar di tempat organisasi beroperasi, peraturan yang menekan, dan sebagainya. Ada juga budaya merupakan produk struktur dan fungsi yang ada dalam organisasi. Misal, organisasi yang tersentralisasi berbeda dengan organisasi yang terdesentralisasi. Dan juga budaya merupakan produk sikap orang dalam pekerjaan mereka. Hal ini berarti produk perjanjian psikologi antara individu dan organisasi. Slide kedua ini saya akan menjelaskan tentang apa saja yang manajemen mencakup. Yang pertama adalah mengkoordinasikan SDM, material, dan keuangan ke arah tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Yang kedua, menghubungkan organisasi dengan lingkungan luar dan menanggapi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan iklim organisasi di mana orang dapat mengejar sasaran perseorangan dan sasaran bersama. 4. Melaksanakan fungsi tertentu yang dapat diterapkan, seperti menentukan sasaran, merencanakan, merakit sumber daya, merorganisir, melaksanakan, dan mengawasi. Yang kelima, melaksanakan berbagai peran antara pribadi informasional dan memutuskan. Slide ketiga menjelaskan tentang pengetahuan. Pengetahuan adalah keseluruhan kognisi dan keterampilan untuk memecahkan masalah dengan kapasitas melakukan tindakan efektif, efisiensi, dan rasional. Budaya manajemen pengetahuan menggabungkan ketiga konsep budaya, manajemen, dan pengetahuan. Secara konseptual, budaya manajemen pengetahuan bertolak dari anggapan dasar. Manajemen pengetahuan berpusat pada manusia. Hal ini karena manusia sebagai individu mempunyai perilaku individu dalam organisasi membawa ke suatu tantangan, kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharap, kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Perilaku individu dalam organisasi menawarkan tantangan dan kesempatan bagi manajer, membantu dan memperbaiki kualitas individu dengan menunjukkan manajer bagaimana memberi kuasa orang-orangnya merancang melakukan perubahan dalam organisasi. Pengetahuan sebagai besar berada dalam kepala manusia dalam bentuk caged knowledge, bukan di sistem informasi yang canggih. Salah satunya pendekatan yang berpusat pada manusia dengan menumbuhkan budaya kondusif terhadap berjalannya proses dalam manajemen pengetahuan. Selanjutnya, budaya sharing pengetahuan. Inti manajemen pengetahuan adalah knowledge sharing atau knowledge transfer. Mengapa? Karena melalui knowledge sharing terjadi peningkatan nilai dari pengetahuan yang dimiliki perusahaan. Seseorang yang melakukan knowledge sharing tidak akan kehabisan pengetahuan yang ia miliki, tetapi justru melipat gandakan nilai dari pengetahuan bila sudah dimiliki dapat dimanfaatkan banyak orang. Budaya knowledge sharing merupakan budaya yang perlu ditumbuhkan dan dirangsang dalam perusahaan
yang ingin menerapkan manajemen pengetahuan efektif. Ya, berikut unsur-unsur budaya sharing pengetahuan. Ada peran kepemimpinan berupa kemampuan merumuskan visi, keterlibatan langsung, pemberian dukungan, dan advokasi. Ada juga budaya perusahaan yang memberi iklim kepercayaan dan keterbukaan. Yang ketiga, adanya kemauan pimpinan organisasi untuk mempromosikan knowledge sharing dan kolaborasi. Yang keempat, perusahaan menghargai knowledge, pembelajaran, dan inovasi. Ada yang kelima, yaitu kemampuan organisasi dalam mengeksekusi proses transformasi dengan mulus dan efektif. Menurut Tobing 2007. Ya, inilah contoh gambar kerangka knowledge sharing. Teman-teman bisa perhatikan sendiri. Di situ dijelaskan ada fasilitator dan sharing champion, kontributor, peserta, dan media. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih.